Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fauzi dengan NPM 0371 18111, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial, ciri-ciri perubahan sosial, dan faktor pendorong dan penyebab perubahan sosial. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, pengertian dari perubahan sosial ini menurut Suarjono Sekanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri perubahan sosial. Nah, yang pertama, berkelanjutan. Nah, di mana manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Hal ini sudah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Nah, yang kedua ada imitatif. Imitatif atau biasa disebut meniru. Jika ada perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, maka akan diikuti oleh kelompok yang lainnya. Hal ini dikarenakan antara kelompok satu dengan kelompok lain akan saling mempengaruhi. Yang ketiga ada hubungan timbal balik. Hubungan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material, akan tetapi imaterial saja, tetapi terjadi pada keduanya. Hal itu karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Yang kedua, disordinasi sementara. Diorganisasi adalah kondisi tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. Misalnya kondisi politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada tahun 1998, kondisi itu menimbulkan banyak perubahan pada masyarakat. Yang kelima, ada terjadi di mana-mana. Nah, perubahan sosial ini bisa terjadi di mana saja, melalui masyarakat desa sampai ke masyarakat kota. Hanya mungkin tidak perubahannya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dan yang keenam ada dilakukan secara sengaja. Nah, perubahan sosial ini pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara sengaja, meski ada juga yang terjadi tanpa disengaja. Yang ketujuh selanjutnya, menimbulkan kontroversi. Perubahan sosial dapat menimbulkan konflik atau kontroversi di masyarakat. Contoh kasusnya itu pada suatu pabrik ada perubahan yang awalnya menggunakan tenaga manusia, kemudian digantikan oleh mesin. Yang kedelapan ada pengelolaan watak atau tipologis. Perubahan sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur, perubahan kelompok, dan segmentasi. Selanjutnya ada faktor-faktor perubahan sosial. Nah, di sini faktor perubahan sosial itu ada dua. Yang pertama, faktor pendorong, dan yang kedua, faktor penghambat perubahan sosial. Nah, kita bahas satu persatu tentang faktor pendorong terlebih dahulu. Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang formal, sistem pendidikan formal yang maju. Tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat akan cenderung berpikir secara rasional dan objektif. Yang kedua ada sikap menghargai. Dengan menghargai karya orang lain
seseorang akan tergolong untuk melakukan penelitian dan menghasilkan karya yang lain. Yang kedua, adanya kontak dengan kebudayaan. Dengan adanya kontak dengan kebudayaan bisa menimbulkan interaksi di dalamnya. Berkaitan dengan kebudayaan, interaksi tersebut dapat berupa asimilasi maupun akulturasi. Yang terakhir ada sistem terbuka masyarakat. Masyarakat dengan sistem terbuka akan lebih mudah mengalami perubahan daripada dengan masyarakat yang tertutup. Masyarakat akan lebih mudah berhubungan dengan orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, yang selanjutnya ada faktor penghambat perubahan sosial. Nah, faktor penghambatnya itu ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, terus sikap masyarakat yang tradisional, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, yang terakhir adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal yang baru. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.